Di awal film, kita akan berkenalan dengan Suntai, pemilik sekaligus koki dari warung makan viral bernama Mimiru. Namun, tidak seperti restoran biasa, restoran ini selalu menjadi tempat makan siang utama para gangster di Korea yang terkenal sangat barbar. Tak lama kemudian seseorang menelpon Suntai dan Kang Pyo. Mendengar perintah dari telepon tersebut tanpa pikir panjang mereka pun langsung bergegas ke sana. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu menemui Panho yang meminta bantuan, karena ia hampir saja dikeroyok. Panho bingung mengapa mereka hanya datang berdua dengan santai. Suntai menjelaskan bahwa anak buahnya sedang istirahat makan siang. Ternyata mereka bertiga adalah wakil bos dari gangster si Kupa, dan kini saatnya mereka beraksi. Malam harinya bos mereka yang bernama Joko mentraktir mereka makan, karena mereka berhasil mengalahkan salah satu gangster saingan si Kupa. Setelah itu Joko memberitahu bahwa gangster mereka sebentar lagi dapat menguasai seluruh Korea. Kini tinggal beberapa lokasi yang masih dikuasai kelompok lain yaitu pelabuhan, klub milik Mas Yono dan pasar Tanah Abang. Mereka pun mulai menyusun strategi. Pagi menjelang tanpa perlu bantuan anak buah, mereka langsung menjalankan misi mereka satu persatu. Tak perlu waktu lama, akhirnya si Kupa berhasil menguasai seluruh Korea. Hari itu, mereka dipanggil untuk menemui Sam guna melakukan serah terima sebagai bos gangster terbesar di Korea. Bahkan, Sam memberikan Joko sebuah kantor besar untuk dijadikan markas baru si Kupa. Tanpa pikir panjang, Joko langsung menerimanya dan merayakan kemenangan tersebut bersama para wakilnya yang paling berjasa. 10 tahun pun berlalu, kini warung makan milik Suntai semakin sukses. Dengan bantuan istrinya dan asistennya yang bernama Uthu, ia berhasil menghidupi puluhan karyawan yang bekerja di restonya. Hari itu menjadi hari yang sangat sibuk karena akan ada perwakilan dari Bank Mekar yang datang untuk melakukan survei. Suntai berniat meminjam uang sebagai modal untuk mengembangkan bisnisnya, agar bisa menjadi jauh lebih sukses lagi. Orang-orang dari Bank Mekar tampak sangat menikmati masakan di sana. Mereka dengan malu-malu bertanya apa resep rahasianya. Dengan santai, sang istri menjelaskan bahwa mereka hanya menggunakan MSG Masako santan gula. Seketika mereka tercengang karena dengan bahan sesederhana itu, masakannya bisa seenak itu. Mereka pun berjanji akan meloloskan pengajuan pinjaman dengan syarat Suntai dan istrinya tidak terlibat kriminal. Mendengar hal tersebut, keduanya hanya bisa saling pandang dengan sedikit canggung. Malam harinya, Suntai terlihat berdebat dengan istrinya. Sang istri tidak suka karena selama ini suaminya masih menjadi wakil bos gangster terlebih anak buahnya, sering menumpang makan di warung yang membuat restoran kadang merugi. Suntai berusaha membela diri dan meyakinkan istrinya bahwa dunia gangster justru bisa membawanya menuju kejayaan. Seketika perdebatan mereka terhenti ketika anak mereka Nurul muncul. Mereka hanya bisa terdiam saat melihat Nurul yang polos itu memalak para anak buah bapaknya dengan sangat natural seolah hal itu adalah hal yang biasa ia lihat setiap hari. Pagi harinya, Suntai mengantarkan Nurul ke sekolah. Dalam perjalanan, ia bertanya siapa teman terbaik Nurul di sekolah. Namun, tanpa diduga, Nurul balik bertanya apa itu teman. Mendengar itu, dada Suntai langsung sesak. Ia merasa bersalah, merasa gagal sebagai ayah karena tidak mampu mendidik dan menjaga putrinya dengan baik. Sesampainya di sekolah, ia melihat sendiri bagaimana Nurul diperlakukan oleh anak-anak lain. Sementara itu, di tempat lain hidup Joko ternyata tidak seindah hidup Suntai. Ia mencoba mengajukan pinjaman kur di bank untuk mengembangkan bisnisnya, tetapi langsung ditolak mentah-mentah karena statusnya sebagai ketua gangster. Joko berusaha membujuk bahkan memohon, namun apapun yang ia katakan tetap tidak bisa mengubah keputusan pihak bank. Permohonannya tetap ditolak tanpa kompromi. Untung saja, Suntai segera datang ke sana untuk menenangkan bosnya malam menjelang. Suntai terus berusaha menenangkan Joko yang sedang galau. Joko tidak menyangka bahwa menjadi bos gangster terbesar di Korea akan seberat itu. Tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama karena takut, namun setiap ada kasus kriminal. Justru ia yang selalu dipaksa bertanggung jawab. Beban itu membuatnya kelelahan hingga harus rutin mengonsumsi obat agar mentalnya tetap stabil. Santai mendengarkan semua keluhan itu dengan tenang lalu perlahan menyodorkan sebuah amplop. Melihat amplop itu, Joko langsung tersinggung karena mengira Santai memberinya sumbangan. Dengan cepat, Santai menjelaskan bahwa itu bukan sumbangan melainkan surat pengunduran dirinya. Mendengar hal itu, Joko sangat kaget dan langsung beraksi. Ternyata, Joko hanya berniat memberikan pisau itu kepada Santai. Ia memberitahu bahwa pisau tersebut adalah pusaka geng si Kupa yang tidak bisa digunakan sembarangan. Semua orang akan tunduk dan menuruti perintah begitu mengetahui siapa pemegang pisau itu. Joko rela memberikannya kepada Santai untuk berjaga-jaga karena ia meyakini bahwa keluarga terutama masa depan anaknya jauh lebih penting daripada apapun. Bahkan, ia sebenarnya juga sangat ingin memiliki keluarga cemara seperti Santeh. Saat masuk rumah, istri Santai langsung memeluknya. Mereka kemudian menengok anaknya yang sedang tertidur pulas. Namun di tengah kegembiraan itu tiba-tiba, sesampainya di markas si Kupa, Sam langsung menjelaskan bahwa Joko ditemukan cot sama malaikat maut di ruang pribadinya.
Ia juga tidak tahu apa yang membuat Joko memutuskan lockout secara mandiri. Tak lama kemudian, Kapolsek Korea Anis tiba di sana. Ia bertanya kepada Suntai mengenai apa saja yang dilakukan Joko sepanjang hari, karena Joko terdeteksi terakhir kali bersama Suntai. Suntai pun menjelaskan secara mendetail kegiatan mereka seharian. Mendengar itu, mereka yakin bahwa Joko sudah tidak sanggup lagi menanggung beban sebagai bos gangster dan memilih untuk hidup di dunianya yang baru. Hari berganti, terlihat ribuan gangster dari berbagai kabupaten datang untuk melayat. Mereka semua tampak sangat sedih, terutama Panho yang sudah menganggap Joko seperti ayahnya sendiri. Sebagai wakil bos, ia sudah siap menanggung semua beban yang ditinggalkan Joko. Namun tiba-tiba, tak disangka, ternyata Joko meninggalkan hutang dalam jumlah yang sangat besar. Semua orang langsung kebingungan memikirkan siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Demi menjaga nama baik geng, para petinggi akhirnya memutuskan untuk segera mencari bos pengganti yang bisa memikul semua masalah yang ditinggalkan Joko. Malam harinya, Sam dan para petinggi lainnya mengadakan rapat tertutup di markas untuk menentukan siapa calon bos baru geng Siegoe Pak. Saat ini, Siegoe Pak memiliki 3 wakil bos yang dinilai paling mungkin untuk menjadi bos berikutnya. Yang pertama adalah Kang Pyo. Ia sangat bisa diandalkan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Bahkan jika harus turun ke jalan, ia dapat menghabisi musuh-musuhnya hanya bermodalkan tongkat bisbol. Namun sayangnya, ia saat ini masih berada di penjara dan belum bisa bebas dalam waktu dekat. Yang kedua adalah Panho. Ia merupakan wakil yang sangat bersemangat menjadi bos. Tetapi para petinggi enggan memilihnya apalagi setelah mengetahui bahwa ijazahnya palsu. Meskipun begitu, ia tetap bisa menjadi kandidat karena Komisi Pemilihan Umum Gangster Korea dapat memberi pengecualian. Yang ketiga adalah Suntai. Sam meyakini bahwa ia adalah kandidat yang paling sempurna. Tidak ada kekurangan apapun darinya. Pagi menjelang hari itu Suntai dan istrinya datang ke Bank Mekar untuk menandatangani kontrak. Bank Mekar telah sepakat menjadi investor utama untuk pengembangan bisnis restonya. Suntai tampak sangat tidak sabar untuk menandatangani kontrak tersebut. Namun, saat membaca isinya dengan cermat, ia sangat terkejut. Di sana tertulis bahwa ia harus mengganti 5 kali lipat dana yang diberikan Bank Mekar apabila terbukti melakukan tindak kriminal, termasuk menjadi anggota gangster. Emosi Suntai hampir saja meledak karena merasa tidak terima jika gangster didiskriminasi. Beruntung istrinya berhasil menahannya sehingga identitasnya sebagai mantan gangster tidak terbongkar. Dengan begitu, Bank Mekar resmi menjadi investor utama resto milik Suntai. Sialnya, kebahagiaan mereka tiba-tiba hilang saat Sam memberitahu bahwa nanti malam, Suntai diminta menghadap para petinggi untuk mempersiapkan diri sebagai calon bos geng si Gupa berikutnya. Malam pun tiba, dengan tegas Suntai menolak menjadi calon bos. Ia tidak ingin ketentraman dan bisnis keluarganya yang baru saja ia bangun kembali terusik. Namun, para petinggi terus berusaha meyakinkannya karena tidak ada lagi kandidat yang dianggap cocok. Salah satu petinggi bahkan menjelaskan bahwa tidak masalah jika ia harus merangkap jabatan sebagai bos gangster sekaligus bos restoran. Panho yang ada di sana tentu tidak tinggal diam. Ia merasa tersinggung karena yakin dirinya juga mampu menjadi bos yang baik. Tetapi tidak ada seorang pun yang menganggapnya serius. Perdebatan berlangsung berjam-jam namun tetap tidak ada titik terang. Akhirnya, Sam dan para petinggi memutuskan bahwa 3 hari lagi akan diadakan pemilu untuk menentukan siapa yang akan menjadi bos berikutnya. Masing-masing kandidat diberi satu kesempatan untuk berkampanye di hadapan para anak buahnya. Hari berganti dan tibalah hari kampanye. Kesempatan pertama diberikan kepada Suntai. Tanpa banyak bicara, ia langsung membawakan makanan untuk semua orang yang datang ke sana. Terlihat para anggota gangster sangat menikmati masakan Suntai yang memang terkenal kelezatannya dengan tegas. Suntai menjelaskan bahwa jika mereka tidak memilihnya, maka ia berjanji akan membagikan MBG setiap hari untuk seluruh anggota gangster tanpa terkecuali, baik yang dari negeri maupun swasta. Ini giliran Panho, dengan semangat membara, ia mulai berorasi namun tidak ada satupun anggota yang memedulikannya. Menyadari hal itu, Panho pun mencoba mengganti cara ia berkampanye. Suntai kini bisa mulai hidup dengan tenang karena ia yakin dirinya tidak akan terpilih menjadi bos geng si Gupa. Ditambah lagi, ia melihat restonya semakin laris membuat harinya terasa semakin indah. Namun tiba-tiba, ia dipanggil oleh karyawannya yang memberitahu bahwa hasil pemilu sudah keluar dan tanpa disangka justru dirinya yang terpilih menjadi bos. Pagi itu, istri Suntai menegaskan bahwa ia tidak mau suaminya kembali terlibat dengan dunia gangster, apalagi sampai menjadi bos. Apapun alasannya, ia tidak akan pernah menyetujuinya. Mendengar itu, Suntai pun berpikir keras mencari cara agar bisa terbebas dari kewajiban menjadi calon bos. Hingga akhirnya, ia teringat bahwa Kang Pyo tidak bisa dicalonkan karena masih berada di penjara. Siang itu juga, Suntai mendatangi bank tempat Joko dahulu mengajukan pinjaman KUR sebelum akun banknya diblokir. Di bank tersebut, Suntai meminta pinjaman sebesar 10 miliar tanpa memberikan agunan apapun. Tentu saja pengajuannya langsung ditolak dan saat itulah ia mulai menjalankan strateginya. Suntai terus menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya bersalah dan meminta agar ia dipenjara. Namun,
Hasil penyelidikan menunjukkan hal sebaliknya. Semua bukti justru menempatkannya sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan. Tak lama kemudian, Anis tiba di kantor polisi. Anis malah memikirkan dampak lain yang akan muncul bila Suntai sampai di penjara. Terutama karena resto Mimiru akan tutup dan ia tidak akan memiliki tempat langganan untuk makan. Hari yang paling ditunggu Panho namun paling tidak diharapkan oleh Suntai akhirnya tiba hari pemilu. Seluruh anggota gangster beserta para petinggi dari berbagai wilayah di Korea berkumpul di sana untuk memberikan suara mereka. Hasil sudah didapatkan dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa suara yang diperoleh Suntai jauh lebih banyak dibanding Panho. Suntai mendapat 328 suara sedangkan Panho cuma dapat 2 suara. Sam pun bersiap mengumumkan bos si Gupa berikutnya namun tiba-tiba ternyata yang masuk adalah Jeng Anna, ibunya Kang Pyo Sang, yang juga merupakan istri dari Joko. Ia, yang sangat ngotot ingin anaknya menjadi bos seperti mendiang suaminya. Tidak terima karena pemilu sudah berjalan padahal Kang Pyo sebelumnya termasuk dalam jajaran calon bos si Gupa. Ia juga memberitahu bahwa Kang Pyo sudah bebas dari penjara dan siap menjadi bos si Gupa berikutnya. Kang Pyo pun diberi kesempatan untuk berkampanye saat itu juga. Dengan semangat berapi-api, ia memaparkan pandangannya tentang masa depan si Gupa yang menurutnya akan sangat cerah. Tai yang melihat Kang Pyo berhasil kabur pun memutuskan untuk mengundurkan diri juga. Namun, Sam menahannya dan tidak mengizinkannya mundur begitu saja. Jika Santai benar-benar ingin mundur, syaratnya adalah ia harus membawa Kang Pyo kembali. Sementara itu, Kang Pyo ternyata sudah kabur hingga sampai ke studionya. Ia memang tidak mau menjadi bos gangster karena ingin fokus menjadi penari tango. Kecintaannya pada tarian itu muncul sejak ia masih berada di penjara. Tiba-tiba Kang Pyo tersadar dari lamunannya saat ibunya dan Sontai sudah sampai di sana. Bukannya takut, ia justru memamerkan keahliannya menari kepada ibunya. Ia bertekad bulat untuk mengikuti ajang Indonesia Mencari Bakat. Tentu saja sang ibu sangat menentang mimpi itu, tetapi tekad Kang Pyo sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hari berganti, terlihat Kang Pyo sedang dalam perjalanan menuju audisi Indonesia Mencari Bakat. Ia sangat yakin akan lolos, tetapi tidak disangkanya para anggota gangster anak buah Sante sudah bersiap mengusiknya. Untung saja Kang Pyo berhasil mengatasi mereka semua sesampainya di panggung. Ia bersiap untuk menunjukkan kemampuan menariknya namun tanpa diduga sesuatu terjadi di luar perkiraannya. Dia yang melihat keberadaan Suntai di sana langsung yakin bahwa semua kejadian itu adalah akal-akalan Suntai. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pelabuhan, Utuh baru saja menyelesaikan tugasnya mengantar makanan dari resto Mimiru. Namun bukannya pulang, ia justru menemui Anis yang sedang memancing. Tanpa disangka, Utuh ternyata adalah seorang agen rahasia yang tengah menyelidiki kasus perdagangan garam Cina di kalangan gangster dan ditugaskan khusus untuk mengikuti gerak-gerik Suntai. Ia pun melaporkan temuan terbarunya. Sayangnya, Anis menolak mempercayainya. Utuh sudah terlalu sering memberikan laporan palsu dan jika sekali lagi Anis bergerak berdasarkan informasi yang tidak valid, risikonya adalah pemecatan dari kepolisian yang berarti Anis bisa langsung menganggur. Kembali ke Suntai yang sudah sampai di restonya. Baru saja membuka resto, ia langsung didatangi 2 pelanggan yang memesan ayam taliwang, ayam goreng kalasan, dan ayam kampus. Para karyawan pun segera menyiapkannya. Sebagai pelanggan pertama hari itu, Suntai meminta testimoni mereka. Namun tiba-tiba, Suntai segera masuk ke dapur untuk mengecek ayamnya, karena ia yakin bahan makanan yang biasa ia gunakan untuk MBG bisa saja beracun. Ternyata benar ayam yang baru saja dipakai sudah basi. Saat ia keluar dari dapur, Kang Pyo sudah duduk manis di sana. Dari sini jelas terlihat bahwa semua ini adalah ulah Kang Pyo sebagai bentuk balas dendam. Tidak butuh waktu lama, reputasi resto Mimiru langsung anjlok setelah para netizen menghujatnya habis-habisan. Hari berganti, malam itu di pelabuhan, Suntai yang masih sakit hati pada Kang Pyo bertekad membalaskan dendamnya di hadapan para petinggi dengan cara yang sangat barbar. Seluruh berita nasional mengabarkan kematian 2 calon bos gangster terkuat di Korea, sementara mayat mereka tidak juga ditemukan. Dengan demikian, posisi bos geng Sie Gupa otomatis jatuh kepada Panho. Suka tidak suka semua anggota harus menerimanya. Sementara itu, ternyata selama ini Sontai dan Kang Pyo masih hidup. Mereka berdua bersembunyi di tempat itu agar tidak dijadikan bos gangster berikutnya. Semuanya sudah mereka rancang dengan sangat rapi. Bahkan luka tusukan Kang Pyo adalah hasil karya si Utuh sehingga terlihat nyata dengan darah yang meyakinkan. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba kedatangan Sam dan Panho bos baru si Gupa membuat mereka terkejut. Mereka heran mengapa 2 petinggi itu datang ke resto Mimiru tengah malam tanpa permisi. Dengan modal ini, mereka pun akhirnya langsung beraksi. Kini tinggal berhadapan dengan Panho yang sudah tidak bisa berkutik lagi untuk mengakhiri pergelutan mereka dengan jurus tari tenggonya. Ia pun memberi pelajaran pada Panho. Sementara itu, Sontai masih saja membrutal. Tanpa mereka sadari, Samidi berusaha kabur diam-diam sambil membawa koper berisi uang dan garam Cina. Untung saja Kang Pyo berhasil mencegahnya. Samidi lalu kabur ke arah lain tapi dengan santai Sontai dan pasukannya sudah menunggunya. Samidi yang sudah terpojok kemudian mengeluarkan jurus terakhirnya, ceramah no jutsu.
Ia mengenang masa-masa kejayaan mereka bersama dulu dan meminta maaf atas keserakahan yang ia lakukan selama ini sambil menaruh koper yang dibawanya ke hadapan Sun. Namun tiba-tiba, Sontai ternyata sudah memprediksi semua ini sehingga ia menggunakan alat dari utuh agar tidak terluka dengan mudah. Ia pun menangkap Samidi dengan mengancamnya menggunakan pisau pemberian Joko sebelum meninggal. Tak lama kemudian Anis akhirnya sampai di sana. Anis lalu bertanya siapa bos geng si Kupa. Mendengar itu Kang Pio bergegas pamit karena harus mengikuti Lestari, menyisakan Sontai yang menjadi satu-satunya harapan. Dengan tegas Sontai membubarkan geng itu. Semua anggota pun menurut dan akan segera bubar, tetapi bagaimanapun juga mereka tetap menganggap Sontai sebagai bos mereka dan siap datang kapanpun Sontai membutuhkan bantuan asalkan masih mendapatkan jatah MBJ.